بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Kiai, kajian Coffee Morning kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Luki LH. Silahkan menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jawab salahnya hanya sedikit kurang Pak. Jadi kalau salam itu adalah ya, ya, jadi salam itu adalah doa. Kalau kita menjawabnya dengan penuh hati, dengan penuh jiwa, insya Allah doa-doa itu juga akan hadir dalam kehidupan kita. Semoga yang menjawab salam dengan sepenuh hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan ijabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan mengataskan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz sekalian, hadir semuanya, mohon izin mobil khusus untuk pengurus DKM dan nanti teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Semoga hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi salah satu tanda bahwasanya kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghuni jannahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat kesempatan subuh ini perlu kita pahami bahwasanya dalam kehidupan itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah jelas, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka di subuh hari ini pun kalau kita berkumpul, tandanya Allah itu ridho. Tandanya itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan. Betapa banyak sahabat keluarga kita dan orang-orang mungkin kita sering dengar beritanya. Ada orang yang tidur di malam hari, tapi kata bangun. Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Maka bersyukurlah kita kalau waktu subuh ini kita dibangunkan. Tapi ada juga yang bangun, bahkan bangunnya jam 3. Buat ngapain? Matiin alarm. Ada juga yang bangun jam 3 itu buat apa? Hanya bolak-balik kamar mandi. Bahkan ketika azan malah tak bangun. Suatu nikmat yang luar biasa yang gak bisa kita hitung, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdirnya 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi untuk kita bangun dan hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tanda baik. Karena hidup itu adalah tanda-tanda. Orang yang melakukan kebaikan hari ini, insya Allah tandanya masa depannya cerah.
insya Allah tandanya dia akan penghuni surga. Bagi orang melakukan keburukan hari ini, itu adalah tandanya bahwasanya dia juga akan menempati keburukan di suatu hari. Bahwasanya dia akan menempati neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Maka perlu kita sadari apa yang kita lakukan hari ini itu adalah tanda-tanda kehidupan kita sendiri. Kalau kita serius menuntut ilmu, kita serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari lagi betapa banyak orang yang mengejar kehidupannya di dunia, akhirnya membuang-buang waktunya, menempuh waktu yang sangat panjang. Dia menempuh pendidikan dari dia PAUD, TK, SD 6 tahun, tambah 3 tahun lagi SMP, tambah 3 tahun lagi SMA, tambah lagi 4 tahun untuk S1, 2 tahun S2. Sebegitu payahnya dia mengejar kesuksesan dunia. Tapi pernahkah kita sadari bahwasan ilmu akhirat kita juga itu punya jenjang? Jangan sampai kita kedudukannya di dunia sampai S2, S3, bahkan S-Loli sekalipun, tapi level kita di akhirat itu sholatnya masih sholat level SD. Sholatnya itu masih sholatnya level TK. Kenapa? Karena mungkin bacaan sholat aja kita belum paham. Kita takbir, pikiran kita jalan-jalan. Kita sujud, bahkan kita mikir, ini kapan beres izin sholat. Bahkan tambah banyak orang ketika sholat penghadiran pikiran-pikiran masalah-masalahnya di luar. Mikirin muka, mikirin kerjaan, mikirin baru dimarahin istri. Bapak-bapak, buat ibu-ibu mikirin baru dimarahin suaminya. Artinya apa? Sholat kita itu membawa beban kehidupan. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih nikmat kecuali kita dengan Allah. Tidak ada jalan di dunia ini buat manusia itu bisa bahagia sejati, itu gak ada jalan lain kecuali jalan takwa. Berapa banyak orang di dunia ini, dia kaya raya, dia terkenal, tapi hidupnya masih tidak bahagia. Apakah dia kekurangan uang? Tidak. Apakah dia kekurangan terkenal juga? Tidak. Tapi nyatanya dia tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dalam hatinya. Sebab orang yang tenang di dalam hatinya itu tidak bisa dibeli pakai duit. Karena ketenangan di dalam hati itu murni datanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin waktu sebelum ini kita akan coba bahas tentang di ujung usia kita menjemput Kalau surga. begini Ini agak namanya ya di ujung usia kita menjemput surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia itu perlu kita sadari adalah waktu yang tidak bisa kita ukur. Ada yang bisa memastikan kalau hidupnya sampai kapan hari ini. Bahkan kita nggak tahu kalau subuh ini bisa menjadi subuh yang terakhir buat kita. Siapa yang bisa menjamin kalau kita nanti habis fajar, kita keluar dari masjid, habis gajian ini, kita masih selamat sampai rumah? Kagak ada yang tahu. Dan siapa juga yang tahu mungkin kita lagi duduk, itu duduknya kita duduk yang terakhir. Nggak ada yang tahu. Mungkin ada sebagian dari kita mungkin baru merok, tapi mungkin sudah bangun-bangun.
Oke, jawab biasanya bareng-bareng. Khawatir gak banget. Tapi insya Allah jangan khawatir kalau kita meninggal di rumahnya Allah, meninggal dalam keadaan baik, itu adalah impian semua umat muslim. Karena tidak ada yang kita kejar kecuali kita mandi dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tanyakan kepada diri kita hari ini. Sudah berapa umur kita? Nggak perlu dijawab, jawab dalam hati. Sudah berapa waktu yang kita lewatkan dalam kehidupan ini? Dan tinggal berapa waktu lagi kita menjemput ajal kita, menjemput kematian kita. Bahkan coba kita merenungkan kembali. Ingat-ingat lagi teman-teman kita yang mungkin dulu teman duduknya kita, teman murid. Khawatir gak banget. Tapi insya Allah jangan khawatir kalau kita meninggal di rumahnya Allah, meninggal dalam keadaan baik, itu adalah impian semua umat muslim. Karena tidak ada yang kita kejar kecuali kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tanyakan kepada diri kita hari ini. Sudah berapa umur kita? Nggak perlu dijawab, jawab dalam hati. Sudah berapa waktu yang kita lewatkan dalam kehidupan ini? Dan tinggal berapa waktu lagi kita menjemput ajal kita, menjemput kematian kita. Bahkan coba kita merenungkan kembali. Ingat-ingat lagi teman-teman kita yang mungkin dulu teman duduknya kita, teman ngopinya kita, tapi hari ini dia udah nggak ada. Coba renungkan kembali, ingatkan teman-teman kita yang mungkin hampir setiap hari ketemu dengan kita, tapi hari ini menunjukkan bahwasanya kita sedang duduk sendirinya. Bahwasanya dia telah duluan dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin bertanya, saya lagi siapa kembali sekalian. Apakah kita tidak siap jika hari ini adalah hari terakhir kita? Ya, saya Tasya matiin dulu. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap belum? Belum siap. Artinya tandanya kita perlu mempersiapkan diri. Karena kematian itu pasti. Tidak ada yang tahu waktunya kapan. Tapi yang perlu kita tahu, kematian itu pasti. Sebenarnya maaf, kayaknya dibuka ya PPT kan. Ini kayaknya PPT. Ya, kematian itu pasti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'annya, ulun nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu pasti datang di hadapan kita. Gak ada manusia yang berani melewati kematian. Gak ada manusia yang mampu melewati kematian. Bahkan ketika di zamannya Khalifah waktu itu Khalifah Sayyidina Harun didatangi oleh, dalam kisah itu dikatakan orang gila. Tapi padahal beliau ini gak gila. Beliau lagi merenung duduk di kuburan. Kemudian lewatlah pasukan Khalifah Sayyidina Harun waktu itu. Kemudian dicegat, diberhentikan oleh orang mukmin ini. Kemudian dia panggil, wahai Harun yang tidak berakal. Dan akulah yang berakal, katanya. Kemudian pemimpin umat Islam waktu itu Sayyidina Harun Amirul Mukminin beliau menyampaikan, siapakah yang berakal? Ataukah kamu? Ditanya balik. Kemudian orang itu menjawab, yang berakal itu aku, bukan kamu. Siapa yang berakal? Orang berdiri di singgasananya, memandangi, menikmati kekayaannya,
menikmati kekuasaannya, tapi tidak sadar kalau kekuasaan itu sementara. Sedangkan aku duduk di atas kuburan-kuburan orang mukmin, menyadarkan diriku kalau aku sebentar lagi akan mati. Siapa yang berakal antara aku dengan kamu? Terus kata Sayyidina Harun, wahai saudaraku, nasihatmu benar. Nasihati lagi lah. Bayangkan orang biasa yang menasihati, kalau sekarang itu bukan bisa kita katakan presiden lah. Jadi masyarakat biasa ngasih presiden. Tapi kalau presiden itu maknanya hanya pemimpin suatu negara. Tapi khalifah itu adalah pemimpinnya umat mukmin di seluruh dunia. Bayangkan orang biasa menunggu pemimpin di zaman itu. Saking takwanya orang-orang di zaman itu. Tapi apa yang membuat Sayyidina Harun itu merasa dia itu tidak berdaya? Ketika Sayyidina Harun menyampaikan kepada seorang masyarakat biasa itu, wahai saudaraku, sampaikanlah apakah ada hajat yang bisa aku penuhi untukmu. Tanpa orang biasa itu, dia menyampaikan, wahai Harun, aku ada hajat untukmu. Jika engkau bisa, maka selamatkanlah aku dari malaikat maut. Wahai saudaraku, aku tidak sanggup. Kalau gitu, panjangkanlah umurku. Wahai saudaraku, aku tidak sanggup. Kalau begitu, apa bedanya aku dengan kamu? Aku tidak akan pernah meminta kepada hamba sahaya. Aku hanya cukup meminta kepada Rohku, rajanya para raja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, pemimpin di waktu itu langsung terdiam ketika mendengar nasihat dari orang biasa di zamannya. Itulah berartinya takwa. Karena kematian itu begitu dekat, kematian itu begitu pasti. Maka jadikanlah hidup kita ini untuk beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah kepadaku. Ibadah di sini secara makna adalah seluruh aktivitas kita dari kita bangun itu sampai kita tidur kembali diniatkan untuk beribadah. Baik itu ibadah makhluk maupun ibadah ulama. Bahkan ketika kita berinteraksi, ketika kita beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, niatkan untuk beribadah. Karena sangat disayangkan kalau kita hidup, kerja, kita pergi kerja dari pagi, kemudian pulang malam, nggak berasa bulan ketemu bulan, tahun ketemu tahun, waktu kita habis. Tahun-tahun kita dipanggil. Maka sangat disayangkan kalau kita niatnya dalam hidup ini hanya untuk menjalankan aktivitas, tidak diniatkan untuk ibadah. Maka segala aktivitas kita dalam hidup ini niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam pekerjaan kita niatkan untuk ibadah. Itulah kenapa ibadah ini kita mengkaji tentang di ujung usia kita menuju surga. Artinya kita sadar betul bahwasanya udah berapa lama waktu yang kita lewati hingga hari ini, dan berapa lagi sisa waktu kita yang tersisa. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai si hari ini, mulai subuh ini kita sadar. Kita tahu diri. Jangan menjadi hamba yang tidak tahu diri. Kalau kita menjadi hamba yang tidak tahu diri, kita lupa waktu. Kita lupa siapa kita. Kita merasa kita adalah orang yang punya kehormatan. Kita merasa kita adalah pemimpin. Kita merasa kita bos. Kita merasa kita diakui oleh orang. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Katanya kepada dia, siapa yang mau menemani kita di kuburan? Ada nggak sih bawahan kita dah yang kita gaji, bahkan mau kita kasih dah 1 juta, 100 juta, 1 M, mau gak dia nemanin kita di kuburan kita? Gak mau. Bahkan pasangannya ada istri, tapi justru itu yang membuat kita kecewa. Pernah nggak? Ibu, pernah nggak menaruh ekspektasi terlalu tinggi kepada suami, cinta banget dah kepada suami, tapi ketika suami disuruh cicipin masakan, katanya udah kenyang, sakit hati nggak? Iya. Sakit hati, karena udah salah niat. Harusnya masak itu untuk menjadi istri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintah agama melayani suami. Perintah agama memberikan kehormatan kepada suami. Maka mau suaminya makan, mau suaminya kagak makan, ya udah, bahasa kasarnya bodo aman. Yang penting udah dapat pahala mau tabe, pahala untuk tomat, pahala goreng, sampai menjadi makanan yang siap disaji. Itu semua dihitung oleh Allah pahalanya. Kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya karena suami, mohon maaf, sakit hati, capek doang. Udah gitu kagak dimakan itu makanan, udah capek padahal. Itulah pentingnya kita menantang hati. Begitu juga kita udah punya anak kita bangga-banggain, anak kita angkat-angkat indah, udah diangkat ke lantai 2 malahan. Giliran udah sukses kagak ingat kita, nggak usah sakit hati, udah salah niat. Anak itu amanah dari Allah. Kita memberikan nafkah, kita memberikan pendidikan, kita merawat dia menjadi orang sukses. Itu adalah bekal buat kita sendiri. Gak usah berharap mau dia balas budi mau kagak. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Urusan kita selesai. Kan betapa banyak orang tua yang keliru. Ngelahirin anaknya, dikira buatnya ringan di beban dia. Nanti lu kalau udah gede wajib balas budi. Lah, emang ada perintahnya dalam agama? Enggak ada. Kalau dia jadi anak durhaka, urusan dia dengan tuannya. Tapi urusan kita sebagai orang tua itu amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tanya bikin doang. Ketika udah jadi, itu amanah. Surga dan nerakanya di tangan kita. Kalau anak perempuan sampai kita menyerahkan anak itu kepada suaminya, di situ baru beres tanggung jawab kita. Tapi ketika kita sudah menyerahkan kepada suaminya, maka surga dan nerakanya ada di tangan suaminya. Maka kita harus tahu diri. Kalau kita hidup ini hanya menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk siapa kita jalanin itu? Untuk diri kita sendiri. Karena kehidupan ini pilihan cuma 2, surga dan neraka, nggak ada pilihan tengah-tengah. Orang berbuat baik hari ini, tandanya dia akan memetik buahnya di surga. Orang berbuat buruk hari ini, tandanya dia akan memetik nerakanya nanti di akhirat. Itulah kenapa kita harus paham. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu diri. Maka kita harus sadar, sesuai yang kita kaji hari ini adalah di ujung usia menuju surga. Setelah kita sadar hari ini bahwasanya kita itu harus mulai menata kembali kehidupan kita yang mungkin belum tertata sebelumnya. Nggak ada waktu terlambat. Maka dari judul ini saya memberikan makna di ujung usia itu maksudnya adalah fase kehidupan ketika seseorang itu semakin dekat pada akhir hidupnya. Jadi kita harus semua yang hari ini jangan ada yang merasa muda, apalagi merasa senior. Saya nggak enak nyebutnya tua. Kita harus tahu diri kalau waktu kita ini di ujung usia.
Di ujung usia hanya buat orang-orang yang tua. Tidak. Yang muda juga di ujung usia karena nggak tahu matinya kapan. Maka hari ini kita bareng-bareng nyadar kalau kita itu sudah di ujung usia. Maka kita melakukan amal terbaik. Dari sekarang kita sadar bahwasanya kita harus memperbaiki hidup kita. Kita tata lagi tujuan hidup kita adalah surga. Sehingga kita mati tidak dengan penyesalan. Kita mati dengan harapan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah menata kehidupan kita, kita yakin bahwasanya tidak ada sesuatu yang perlu kita cintai dalam dunia ini kecuali kita cintanya karena Allah. Bilang ke istri kita, anak uhibbuka fillah. Aku mencintaimu itu karena Allah. Aku mencintai anak karena Allah. Aku mencintai sahabatku karena Allah. Kalau bukan Allah yang memerintahkan aku untuk mencintaimu, jangan harap aku mencintaimu. Karena engkau tidak menjamin surgaku. Yang menjamin surgaku hanyalah Allah. Karena tidak ada semua yang ada di dunia ini kecuali itu milik Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang ada di dunia ini milik Allah dan pasti kembali ke Allah. Jadi kalimat ini jangan cuma disampaikan ketika ada orang yang meninggal. Ketika kita baru beli mobil, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena jangan sombong. Ini mobil punya Allah. Diamanahkan untuk kita. Pernahkah kita merasa atau mungkin ada kita lihat orang saking cintanya sama mobil kecelakaan? Pernahkah kita dengar? Itu karena salah makanya. Karena sesuatu yang terlalu kita cintai biasanya itu tanda-tanda yang pasti akan ditarik oleh Allah. Itu rumusnya. Kita terlalu mencintai anak, mohon maaf, kebanyakan biasanya masuk Allah ujian. Apakah dia menjauh dari kita atau memang Allah yang menariknya, yang memanggilnya. Maka ujian itu bukan cuma datang kepada manusia biasa seperti kita, tapi ujian itu datang juga kepada para nabi. Ketika Nabi Ibrahim begitu cinta kepada Nabi Ismail, langsung datang mimpinya 3 kali berturun-turun. Wahai Nabi Ibrahim, tunaikan nazarmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kira ini bisikan setan, tapi sudah 3 kali. Karena waktu itu Nabi Ibrahim pernah menyampaikan ketika bersedekah, akhirnya beliau menyampaikan, andai pun aku punya anak, maka aku akan sedekahkan anakku, katanya. Akhirnya Allah uji ketika diberikan anak, lagi disayang-sayangnya itu anak, langsung datang mimpinya. Makanya kita punya syariat berkurban, itu sejarahnya. Karena terlalu mencintai. Begitu cinta kepada anaknya Nabi Ismail, langsung datang ke mimpi. Wahai Nabi Ibrahim, penuhi nazar. Maka makna daripada kita berkurban itu adalah salah satunya menempatkan cinta itu kepada hal yang benar. Kalau memang cintanya kepada Allah, berikan yang terbaik, maksudnya begitu. Ibaratkan kalau ada orang pelit, sakit bukan gak punya duit, sakit pelitnya. Kalau bisa kurban pakai ayam, ya kurbannya pakai ayam. Padahal duitnya mampu beli sapi 5. Nah kenapa? Karena saking terlalu cintanya pada duit. Nah itulah yang membuat kita harus mengerti bahwasanya dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada akhirat. Bu, sebutin ke saya, apa sih yang lebih berarti daripada akhirat? Ada gak, Bu? Suaminya, mohon maaf, bikin sakit hati mulu. Anak, sama. Apa? Tas branded, nanti juga rusak.
Nggak ada yang lebih berharga kecuali surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Karena Allah sudah jelas. Allah menyampaikan bahwasanya dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Artinya apa? Apapun yang membuat kita senang, itu hakikatnya kesenangan yang menipu. Jadi jangan terlalu menjadi orang yang gila dunia. Mencari dunia itu perlu, tapi jangan gila karena dunia.